Saya, Roland Hotma Simorangkir, Guru SMA Nasional Plus BPK Penabur Bogor. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi. Ya, senang ya kita bertemu kembali di sini di pelajaran kita. Nah, kalau mengingat Pak Roland di sini, berarti kalian ingat pelajaran tentang prakarya ya. Nah, saya mau nanya dulu, semuanya dalam kondisi sehat? Ya, wah luar biasa ya. Tentunya kalau misalnya ada yang kurang sehat, tolong dikasih tahu ya. Jadi kita bisa istirahatkan dulu di UKS dan kalian juga bisa nanti ketika kalian enak ikut pelajaran berikutnya. Sebelumnya, mari kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Silakan, siapa yang gilirannya hari ini yang berdoa? Oh, Richard. Silakan Richard. Teman-teman dan Bapak Ibu Guru, kita coba Tuhan Yesus, kepada bersyukur Tuhan, di awal telah mendapat akses kami Tuhan, Ibu kita sekarang Tuhan sekarang kami menerima pembelajaran dari Pak Roland Tuhan, untuk memberkati Pak Roland agar bisa mendeliver pelajaran yang baik kita dan dapat mendapatnya dengan baik dan memahami Tuhan. Berkati proses pembelajaran Tuhan, dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan amin. Ya, terima kasih Richard sudah memimpin kita di dalam doa pembukaan. Saya ingin mengecek hadiran ketua kelas. Hari ini saya ingin ngecek dulu kehadiran teman-teman semua. Saya sudah melihat di sini untuk hari ini tanggal 21 Juni 2023 semuanya hadir ya, ketua kelas ya. Hadir, Pak? Oke. Coba semuanya berdiri. Perhatikan supaya suasana lebih enak kan saya juga kita harus memperhatikan ya kebersihan kita masing-masing. Coba periksa dulu. Udah rapi belum nih? Coba cek. Nah, sekarang coba cek di bawahnya. Ada sampah atau tidak? Kalau ada, silakan nanti dibersihkan dulu, dikeluarkan, dibawa ke luar dulu, bersihkan nanti kita akan mulai. Oke? Ya, silakan duduk. Dari sekian banyaknya hewan-hewan yang ada di layar ini, kira-kira ada nggak yang sudah pernah kalian pelihara atau yang sedang dipelihara oleh kalian? Ada. Oke. Ini Richard, coba Richard apa? Richard yang sudah kamu pelihara? kura-kura Pak. Kura-kura? Ya. Bagaimana rasanya? Enak sih Pak, soalnya kan kura-kura Pak. Enak. Gimana? Soalnya kan kura-kura sama Pak Grandi, jadi kalau diperhatiin sedikit. Iya. Terus gimana? Sudah ini tahun berapa atau bulan berapa? Udah 7 tahun. 7 tahun ya? Iya. Dan sekarang berapa jumlahnya? Pas itu 2 1 teman. Tinggal 1 aja. Terima kasih Richard buat pengalamannya. Siapa lagi tadi yang sebelah kanan saya? Tadi siapa? Oke, silakan Richard. Saya punya anjing. Punya anjing? Anjing apa jenisnya? Shih Tzu. Ayo, Ya. saya juga punya anjing Pak, sama Galantisha, Shih Tzu, tapi udah 6 tahun. Udah 6 tahun? Oh, dan ini gimana? Udah sampai berkembang atau gimana? Ya, masih single. Single? Wah. Ini apa? Ada nggak? Ya. Oh, betina. Oke, cukup ya 3 pengalaman dari anak-anak semua ya. Nah, kenapa saya menanyakan hal tersebut? Karena ini sangat penting ya untuk mengetahui sudah sejauh mana ya pengalaman kalian dalam memelihara ternak. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai melakukan perancangan kandang ternak. Ya. Tujuannya di dalam rencana pembelajaran ini ya yang perlu kita ketahui. Yang pertama, jadi dengan segala pengetahuan yang ada tadi, kalian sebagai peserta didik bisa menggabungkan semua yang ilmu pengetahuan dasar tadi dan juga keterampilan tersebut untuk bisa akhirnya yang mulai dari step awal misalnya kalian tahu faktor-faktornya, persyaratan pembuatan kandangnya sampai pemilihan kandangnya, itu semua akan kalian ramu ya, kalian gabungkan semua ilmu tadi dan keterampilannya untuk menjadi sebuah kandang yang tentunya menarik atau nyaman dan aman buat ternak yang akan kita pelihara untuk bisa tetap tinggal di sana gitu ya. Nah, hari ini ya untuk desainnya nanti kita mulai dulu nanti dengan observasi ya kegiatan kita di hari ini. Setelah dilakukan observasi akan ada tentunya tugas individu, tugas kelompok, begitu. Kemudian nanti ada diskusi kelompok sesuai dengan kelompok yang kalian suka ya. Misalnya kalian suka unggas, nanti kalian satu kelompok di dalamnya. Suka ruminansia, ada nanti bergabung dalam kelompok itu. Yang suka aneka ternak, ada bergabung dalam kelompok. Ya. Kemudian nanti hasil dari diskusi tersebut akan kalian sajikan di depan kelas dan terakhir tentunya harus sepakat nih membuat kesimpulan. Sebelum kita masuk ke pelajaran kita, Pak Roland ingin tahu dulu. Sekilas saja ingin tahu tentang pengetahuan awal mengenai pembelajaran ini. Silakan dibuka handphonenya, boleh di scan atau membuka link ya mengenai penilaian diagnostik ya. Silakan kalian isi. Sejauh ini saya sudah melihat hasilnya kalian secara garis besar mumpuni sekali. Mumpuni itu artinya sudah siap
sudah punya kemampuan dasar untuk mengikuti pembelajaran itu. Oke, terima kasih. Ya. Jadi hari ini kita akan menggunakan pembelajaran berbasis masalah. Ya. Jadi kita akan menggunakan PBL. Di dalamnya nanti akan ada beberapa step yang harus kita lakukan, yang menurut saya sangat menarik untuk akhirnya kita bisa menyimpulkan di akhir. Ya. Jadi untuk mengikuti model pembelajaran ini, kita di sini yang ada di sini, ya, bekerja di dalam kelompok masing-masing. Kelompok yang sudah disusun, ya, sesuai dengan yang kalian sudah kasih masukan kepada saya sebelumnya. Nah, akhirnya tercipta lagi ada 5 kelompok, ya. Pembagian kelompok ini sudah berdasarkan kesukaan kalian terhadap hewan atau terhadap tangga. Pertama, unggah 1 ini yang nanti ada Chandra di dalamnya, Richard dan Jeremy yang boleh nanti berdiskusi untuk menentukan. Ini sebenarnya saya buat unggah 1 karena memang mereka tertarik untuk jenis ayam, anak ayam yang modern. Nah, unggas 2 ini jenis burung. Yang nanti burungnya apa? Ya, selagi berkembang sekarang kan murah, kakak tua misalnya atau yang lainnya, nuri juga ya, burung nuri. Kemudian yang ruminansia ini boleh bebas karena ada ruminansia kecil besar, jadi kamu boleh memilih kambing, domba, sapi, silakan aja. Udah, silakan. Kemudian yang aneka ternak 1, yang saya lihat sekali baru itu ada gambar kelinci, tapi kalian boleh berkreasi untuk memilih hewan lain atau ternak lain, ya, yang bisa berpelihara ke depannya. Dan yang terakhir aneka ternak 2. Ya ini magot ya, untuk 1 mega atau ya, udah. Ini juga sangat menguntungkan Bapak. Karena ini banyak juga diberikan sebagai pakar yang mengandung nutrisi tinggi. Saya kasih kesempatan untuk kalian bisa bergabung di dalam kelompok kalian. Silakan atur sedemikian rupa ya duduknya. Apakah seperti ini duduknya? Oke, silakan. Kalau misalnya kalian mau desain sendiri silakan ya. Untuk kita bisa lanjut ke berikutnya. Nah, teman-teman, selama kita berproses di dalam pembelajaran ini, saya sudah menyediakan sumber belajar yang bisa kalian pakai aksesnya. Ya. Nah, yang pertama ya tentunya jangan semuanya dibuka. Ya kan? Yang satu-satu ini di sini ada yang tadi yang ternak unggas, saya sudah siapkan, boleh nanti di scan ya. Ya, kemudian yang ruminansia boleh di scan, kemudian yang aneka kandang ternak boleh di scan. Untuk belajar sekilas seperti apa sih yang kamu perhatikan itu, apa yang kamu bisa pelajari contoh-contoh yang di dalamnya. Kemudian boleh juga menggunakan bahan ajar yang sudah saya siapkan juga, ya, QR code-nya, jadi kalian bisa scan juga. Nah, untuk menuntun kalian di dalam pembelajaran ini, saya sudah nyiapin KPD, anak-anak. Jadi saya bagikan kepada kalian. Di sini KPD-nya sudah ada. Karena jumlahnya hanya 10 ya. Jadi kalian mungkin ada yang nggak dapat 2 orang ya. Nah, saya siapkannya tadi hanya untuk per kelompok itu 2. Jadi silakan saja kalau yang tidak dapat bisa berbagi dengan teman-teman. Ketika kalian melihat ilustrasi ini, ya, ilustrasi gambar ini, apa yang berarti kira-kira? Silakan. Kandang ayam yang berisik terus bau. Ini bisa dilihat orangnya kayak gini. Banyak bau tempatnya Pak. Oh. Karena tempatnya itu nggak efisien. Bau kandang ini bisa disebabkan apa? Setelah itu dari semua penyebab-penyebab yang melambat ini, kita akan cari penyebab utama. Diskusikan aja, ya. Nah, ternyata ya kawan-kawan, penyebab utamanya itu adalah tadi ya, struktur kandang atau lebih lengkapnya lagi struktur kandang bukan hanya kandangan. Tadi kan ada bilang kebersihannya juga harus diperhatiin, ya kan? Ventilasinya juga harus diperhatiin. Apalagi tadi kotorannya biar nggak numpuk, ya kan? Ya, kalau boleh struktur kandangnya juga dirapiin. Nah, dari kesimpulan itu semua, kita bisa ambil satu penyebab utamanya, ya, bahwa itu sudah mencakup sistem yang ada di dalam perkandangan itu, ya. Ya, oke, sistem perkandangan. Karena kita mau fokus kepada sistem perkandangan sesuai dengan kelompok kalian masing-masing tadi. Nah, kalian sini coba membahas, ya, mencoba mencari tahu tentang sistem perkandangan yang disesuaikan dengan ternak kalian. Sambil kalian mendengar, kalian juga melakukan literasi, atau kalian juga bisa buka bahan baca yang sudah saya berikan tadi linknya kepada kalian. Ya, silakan. Ya, silakan Robi. Ada yang bertanya? Karena kalau ini maksudnya kalau dia, karena kalau itu kan rangkaian kalau sampai digabung beberapa kena jalan, tapi ada juga individu satu-satu. Nah, kamu memang mencari tahu sebenarnya kalau misalnya dia kandang individu seperti apa model kandangnya sesuai dengan pilihan-pilihan tadi, lantai kandangnya seperti apa, tempat pakannya seperti apa gitu. Tapi kalau nggak ada informasi nggak apa-apa. Ya, silakan Robi. Ya. Ya, nanti bisa lengkap. Oh, bisa. Ya, lengkap. Ya. Jangan dibiarin. Saya masih banyak informasi dari yang lain. Itu yang saya pilih dari satu video aja. Nanti kalian bisa lengkapi. Oke? Baik, untuk memulai sesi presentasi, apakah semuanya sudah selesai berdiskusi? Sudah. Baik, dari grup saya sendiri. Dari pertanyaan pertama yaitu faktor-faktor apa yang mempengaruhi peternak dalam pemilihan kandang. Nah, faktor pertama yang kita
tulis itu pertama itu faktornya itu pasti bakal tentang iklim. Nah, kalau misalnya iklim di suatu tempat itu dingin atau panas, para peternak itu sendiri pasti nyusun kandangnya bakal berbeda dari kandang yang misalnya dari tempat dingin dan juga tempat yang bisa panas sih. Ada yang pertama itu peluang dan ukuran kandang pastinya. Terus yang kedua itu ada keamanan, ya dengan makanan. Ketiga itu ventilasi, ya biar sirkulasi udaranya itu tetap berjalan dengan baik. Terus keempat ada pencahayaan, perimeter pembayaran yang baik atau drainase. Yang keenam itu ada aksesibilitas, sama tadi balik-balik kerja kami itu salah satunya. Terus juga ada kebersihan kandang itu sendiri. Nah, itu ya. Sementara itu untuk nomor 2 itu ada 6 yang kami temui. Itu ada memenuhi kesehatan ternaknya, mempunyai ventilasi yang baik, efisiensi dalam pengelolaan, melindungi ternak dari faktor eksternal, tidak berdampak terhadap lingkungan sekitar, dan memiliki batuan yang kuat. Persyaratan-persyaratan apa yang diperlukan dalam merancang kandang ternak. Pertama, menentukan lokasi kandang. Jadi kandang yang kemana, kandang tidak terdata juga. Terus konstruksi kandang, fondasi, atap, dinding, higienitas dan lantai supaya bersih juga. Jadi tetap sehat lah. Apa saja yang mempengaruhi peternak pemilihan kandang. Jadi ada pertama jenis ternak. Masing-masing ternak punya karakteristik yang berbeda-beda sehingga dalam penyediaan kandang juga berbeda. Jadi misalnya misalkan ayam. Ini ayam. Nah, kandang itu nggak bakal segede yang punya sama sapi supaya penyediaan makanan juga berbeda. Terus umur ternak. Pemeliharaan ternak yang masih anak, muda ke remaja akan berbeda dengan yang dewasa. Kenapa? Karena kandang yang anak-anak remaja menghendaki kandang yang dapat memberikan kehangatan. Sesi diskusi dan konsultasi sekarang sudah selesai. Terima kasih semuanya dan saya serahkan kembali ke Pak. Oke, yuk kita tepuk tangan lagi dong. Luar biasa ya. Ya, saya kagum dengan hasil pemikiran kalian yang sangat kreatif dan juga kritis dalam hal menemukan jawabannya. Yang memang semakin ke belakang semakin lengkap. Dan kalian juga mempresentasikannya dengan yakin, ya nggak? Iya. Dengan yakin dengan kepemimpinan kalian masing-masing. Menurut saya, ya luar biasa. Sekali lagi tepuk tangannya. Saya bisa persilakan kepada Richard. Apa yang kita pelajari hari ini? Ya berdiri sini, Cak. Biar teman-temannya semangat juga, Cak. Untuk yang kita pelajari itu ada jenis ternak. Itu ada unggas, Indonesia, dan juga aneka ternak. Terus ada umur ternak, terus ada bayi, terus ada muda remaja, sama dewasa. Habis itu bisa kita belajar cuaca atau iklim. Persyaratan kandang, salah satunya kayak yang udah tadi kita bahas seperti lokasi kandangnya kayak harus jauh dari pemukiman biar warga juga nggak terganggu oleh salah satu penyebab masalah kandang kayak gitu seperti bau kandang terus juga dari cuaca iklimnya juga terus kita juga kalau mau ternak pasti butuh modal usaha. Sesuaikan dengan kelompok kalian tadi, kira-kira mau desainnya seperti apa? Dan nanti konstruksinya mau seperti apa yang mau dibuat dalam bentuk miniatur ya. Kita akan bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Siapin diri kalian ya. Nah, selama kita menunggu pembelajaran berikutnya, kalian juga boleh berdiskusi dengan saya ya. Seperti apa? Ya kita tetap bisa aktif. Sebagai bahan refleksi di akhir kelompok, sebagai ajaran kita ini, kamu bisa share. Jadi kamu bisa menuangkan semuanya apa yang kamu dapat pada hari ini mengenai apa yang sudah kita pelajari hari ini. Refleksi salah satu cara untuk membuat kita semakin memahami pembelajaran, terutama di akhir ini. Sebelum kita berpisah satu sama lain, saya ingin mengucapkan terima kasih karena kalian luar biasa hari ini dan kita juga bisa menunjukkan pembelajaran yang terbaik ya. Saya berharap juga pembelajaran hari ini bisa menambah pengetahuan dan keterampilan kalian. Terakhir saya menutup dengan ucapan, ketika kamu berhenti belajar, ya, kamu berhenti tumbuh. Jadi dia tidak memberikan tak pernah puas untuk pengetahuan saja. Dengan pengetahuan teruslah berusaha, teruslah mengeksplorasi dan teruslah mengasah potensimu. Pendidikan adalah perjalanan semua hidup. Jadi nikmatilah ya setiap langkah. Itu pesan saya untuk memotivasi kalian tidak pernah berhenti menjadi murid. Oke, tetap semangat ya, sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, saya minta kepada siapa tadi pilihan berikutnya untuk bapak itu? Chandra. Oke, silakan Chandra untuk pembelajaran hari ini. Baik, semuanya sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke, terima kasih buat anak-anak semua ya. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Tuhan memberkati. Terima kasih, Pak.